Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana sederhananya Bapak Jokowi ya teman-teman. Bahkan sampai harus dibujuk-bujuk ganti mobil kepresidenan. Bahkan sampai pernah mogok ya teman-teman. Itu kenapa kita lihat Pak Jokowi ini jarang sekali, bahkan tidak pernah mungkin ya diterpa isu kemewahan, baik dari segi kemejanya, kita sering melihat bagaimana pejabat disorot, lalu diambil gambarnya, lalu diselidiki jam yang melekat di tangannya, kemejanya, dan setelah dicek harganya miliaran. Tapi Pak Jokowi itu nggak pernah kedapatan seperti itu, saking sederhananya ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya kira kalau presiden ya, saya maaf ya, kalau saya boleh, saya ini kan lahir dari Letnan 2 di Kopassus. Ya. Jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya. Saya bisa melihat ciri-ciri komandan yang baik itu. Saya bersyukur bahwa saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan gitu aja. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat dalam bentuk negara ya, yang saya lihat beliau beri contoh kesederhanaannya. Saya bilang tadi, satu ketika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut, orang kok usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ Pak Luhut. Itu kami di bantaran kali Solo itu, saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam memberi bantuan malam kasih, ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori gitu ya. Iya, jadi itu saya bilang sama si Ruhir Sarma ya kemarin, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Pak Presiden Joko Widodo. Bahwa Pak Joko itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai mogok. Saya ingat waktu apa namanya kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok. Ya, itu berkali-kali dengan Pak Pratik sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu. Ya itu Presiden Joko Widodo. Terharu banget ya guys, sampai mau nangis jujur ya. Berkali-kali mogok dulu, dibujuk dulu, akhirnya Pak Jokowi mau ganti mobil kepresidenan. Waduh, saya sampai merinding ya, sampai wah sangat terharu ya teman-teman ya. Luar biasa ya kesederhanaan Pak Jokowi. Ayo dong pejabat lain tiru Pak Jokowi. Pak Jokowi udah kasih contoh, tiru dong kesederhanaannya. Aduh gimana sih ini ya, kok masih ada pejabat yang bermewah-mewahan ya. Aduh tidak habis pikir, presiden aja Pak Jokowi sudah mencontohkan ya teman-teman. Luar biasa ya. Pak Jokowi pembencinya pasti ada, sama dengan pembencinya Bung Karno ada. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan mengenang Pak Jokowi untuk yang semua yang baik dari Pak Jokowi. Legacy dari Pak Jokowi yang harus benar-benar kita apresiasi adalah pembangunan infrastruktur. Itu adalah gebrakan yang luar biasa, karena saya tahu ceritanya bagaimana dulu misalnya Pak Jokowi untuk menambah anggaran APBN kita untuk pembangunan infrastruktur itu harus berkorban untuk tidak populer pada waktu itu mengurangi subsidi BBM. Wah, itu luar biasa. Itu di 3 bulan pertama tuh. 3 bulan pertama. Itu resiko politik tinggi. Resiko politik tinggi. Ya, dan itu harapan kita benar-benar membuncah. Benar-benar kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang kita rasakan sekarang kan. Tidak ada presiden sebelumnya yang mampu mengeksekusi semua pembangunan infrastruktur sedemikian cepat, sedemikian baik. Nah makanya tadi, mana yang mangkrak? Memang nggak ada yang mangkrak. Tol ya ongoing. Kelebihan Pak Jokowi adalah LRT Pulau Gadung ya ongoing kan. Didatengin tiap hari. Kelebihan Pak Jokowi adalah didatengin tiap hari katanya tadi. Ya saya juga percaya ya, karena Pak Jokowi pernah bilang, kalau presidennya ngecek proyek 3 kali, menterinya harus 6 kali. Bawahannya harus lebih banyak. Jadi benar-benar dikawal terus sampai selesai. Jadi benar tidak ada yang mangkrak. IKN itu bukan mangkrak, tapi memang waktunya butuh waktu lama, jadi harus dilanjutkan. Tol ongoing, sedang terus diselesaikan ya. Jadi tidak ada yang mangkrak, luar biasa Pak Jokowi ini ya. Kita lanjut videonya. Di antara yang lucu itu, saya itu pernah jajan soto di Soto Gading, terus Pak Jokowi datang, beliau nggak tahu kalau saya di situ,
Akhirnya saya bayari lah. Tapi nggak tahu kalau saya bayari. Setelah diberitahu yang membayar saya, dia ngebel saya, Gus terima kasih loh Gus. Kok mbok bayari pripun to Gus? Ya saya jawab, ya sekali-kali rakyat jajak ke pejabat. Dia ngakak-ngakak gitu. Nah setelah itu dia pesen, ya terima kasih Gus tapi jangan dijadikan bahan pengajian. Humoris ya Pak Jokowi. Beliau, oh mboten, beliau cuma buding ke barat. Itu maksudnya umroh Gus. Oh nggih. Terus berangkat. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadikanlah saya ketua RW, jadikanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Pak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Saya buatkan puisi dulu itu Pak Jokowi itu. Pak Jokowi dulu kau tukang kayu, akhirnya menjadi AD1. Setelah AD1 menjadi DKI1. Sekarang RI1. Tetapi di balik kesuksesanmu ada orang yang lebih sukses, ibumu. Luar biasa. Saya begitu deh. Saya sampai waktu itu nangis deh. Dan itu spontanitas saya. Nah itu saya dipanggil Pak Jokowi beberapa. Terima kasih Gus puisinya. Memang saya bukan apa-apa dengan ibu saya. Luar biasa ya, Pak Jokowi ini religius, menghormati ibunya. Mungkin karena itu rezekinya bagus banget, menang terus dalam Pilpres, Pilgub, Wali Kota Solo juga, karirnya sangat lancar. Tidak ada yang seperti Pak Jokowi karena mungkin ketulusan hatinya ya. Tadi kita dengar bagaimana Pak Jokowi itu sangat memuliakan ibunya gitu ya teman-teman. Pak Luhut cerita kesederhanaannya. Jadi luar biasa ya, pemimpin yang harus diteladani ya teman-teman. Jangan karena pilihan politik kita tidak bisa melihat teladan yang diberikan Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa aja hidup mewah tapi dia selalu pakai kemeja putihnya. Udah begitu aja, tidak pernah aneh-aneh, tidak pernah neko-neko, tidak pernah ada kemewahan yang muncul dari Pak Jokowi. Sekarang tuh Indonesia ini lagi krisis kepemimpinan yang sederhana ya, pemimpin yang sederhana ya. Jadi ini benar-benar harus jadi role model Pak Jokowi, ditiru, diduplikasi sama kepala-kepala daerah. Jangan mewah-mewahan, ini rakyat banyak yang harus ditolong, mending belusukan kayak Pak Jokowi ya teman-teman. Jadi top lah kalau Pak Jokowi mah. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.